Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang 4 prinsip dasar dari Object Oriented Programming ya. Yang pertama ada enkapsulasi atau encapsulation, kemudian ada inheritance, polymorphism, dan abstraction. Untuk enkapsulasi sendiri itu sudah kita gunakan ya, dimana dengan enkapsulasi itu kita bisa mengatur akses terhadap properti dan metode yang kita miliki dari pengguna kelas. Contohnya di sini list item ini kita buat dia private supaya pengguna kelas kita ini tidak bisa menambahkan sesuatu di sini ya tanpa melalui metode tambah item. Jadi mau nambahin item dia harus pakai metode tambah item, tidak bisa dia langsung add ya. Kalau kita lihat kode di penjualan itu kan pada saat tambah item kan cuma satu baris ya, cuma satu baris ini saja. Nah, sebenarnya bisa saja langsung aja pakai list item, tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena bisa jadi dalam tambah item ini nanti kita mau buat validasi ya, kita mau batasi dan sebagainya ya. Maka dari itu list itemnya kita buat private, cara menambahkannya kita buat dia jadi method. Kemudian di kelas penjualan kita ada total, bukan total harga ya, total belanja. Oke, ini salah, total belanja. Nah, dengan membuat metode total belanja ini kita menyembunyikan kerumitan. Misalnya ini kan kebetulan cara hitungnya kan simple ya. Misalnya dalam total belanja tuh ada ngitung pajak, ada ngitung diskon, ada ngitung potongan ini itu dan sebagainya. Itu kan ada hitungan-hitungan yang rumit. Nah, pengguna kelas kita, misalnya orang lain yang menggunakan kelas kita, dia tidak mau tahu kode ini. Yang penting dia tambahkan item. Kalau dia panggil total belanja, maka dia akan dapatkan total belanja dari item yang sudah dia tambahkan. Jadi, prinsip enkapsulasi itu adalah kita menyembunyikan kerumitan dari pengguna kelasnya. Jadi pengguna kelas tidak perlu tahu kayak mana implementasi dari metodenya atau isi dari metodenya. Seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua ada prinsip pewarisan. Nah, pewarisan ini sebuah kelas itu bisa mewarisi properti dan metode yang dia miliki ke kelas yang lain. Contohnya ada kelas karyawan, ada kelas kontrak, karyawan kontrak dan karyawan tetap. Karyawan tetap itu pasti memiliki nama, kemudian ada gaji harian dan gaji pokok. Tapi ada perbedaan, karyawan tetap itu dia memiliki tunjangan, kalau karyawan saja dia tidak memiliki tunjangan. Misalnya kalau karyawan kontrak misalnya dia punya bonus, kalau karyawan dia tidak punya bonus. Nah, jadi kita tidak perlu tulis ulang lagi di sini nama, harian, gaji pokok tuh tidak perlu kita tulis ulang. Cukup kita buat karyawan tetap, kemudian inheritance ke karyawan. Oke, ini langsung kita coba saja. Sebenarnya kita sudah pakai prinsip inheritance ya. Kalau kita lihat di form login, kita view kode. Nah, di bagian atas ini form login yang kita buat ini dia inheritance ke kelas form. Kelas form ini kelas punya sisap ya untuk buat form. Nah, dengan inheritance ini maka kita bisa punya misalnya this titik enable. Enable ini kan property ya. Nah, properti kita tidak pernah buat tapi kita bisa pakai karena kita mewarisi enable ini adanya di kelas form milik sisap. Oke, kita coba saja manual. Misalnya saya mau buat form secara manual ya. Kita akan buat kelas, add class. Kelasnya misalnya saya buat namanya form user misalnya, form user. Oke. Nah, kelas yang kita buat ini kita mau dia mewarisi kelas form milik sisap. Saya panggil public. Saya buat konstruktor dulu. Di sini kalau saya this titik show kan tidak ada tuh. Kenapa? Karena memang tidak ada properti atau metode show di kelas yang kita buat. Nah, sekarang saya akan panggil atau saya akan buat form user ini mewarisi form dari C#. Tinggal kita lihat contoh kodenya ini. Ini package-nya. Kita copy dulu namespace-nya di sini. Oke, baru kemudian di kelasnya, kelas form user titik 2 form. Udah selesai. Nah, dengan cara seperti ini saya bisa panggil nih this titik show. Nah, muncul dia. Tadi kan dia tidak muncul tuh. Gitu. Oke, sekarang kalau saya jalankan,
Misalnya nih di program CS-nya kita ganti yang jalan bukan form login tapi form user misalnya. Kalau saya F5 maka akan muncul form kosong ya. Nah, ini dia. Ya, di form usernya kita akan memang baru buat ini aja, baru show nampilin berarti. Nah, belum ada isi. Nah, misalnya saya mau buat tombol, cara manual ya kita buatnya. Misalnya var btn simpan misalnya sama dengan new button. Oke, button ini kelas milik C# ya, kita tinggal pakai saja. Kemudian kita bisa ngatur, teksnya kita atur dulu, misalnya login misalnya, atau simpan ya. Simpan. Kemudian posisinya lokasi atau posisi saya lupa ya. Kita lihat dulu di sini dia isinya apa. Location tuh isinya, atau saya lupa kodenya ya. Karena kan itu manual tuh caranya. Kita buat C# add button to form programmatically. Dia ada ngatur ini ya, location. Nah, ini dia. Location dan size. Oke, saya copy dulu nih. Oke. New button, ini btn simpan ya. Oke, btn simpan titik location, ini lokasinya, lokasi X dan Y-nya. Baru kemudian this titik control add sama dengan btn simpan. Misalnya seperti ini. Control added ini coba lihat lagi tadi. Control added method ya dia. Saya pikir dia property. Control add aja. Control pakai S. Controls titik add. Oh, ini dia. Nah, ini manual ya, saya juga tidak ingat kodenya. Tapi maksudnya kita mau pelajari bahwa this titik controls titik add ini bahwa menunjukkan controls ini, add ini adanya di kelas form. Kan kita tidak pernah buat apa-apa di sini. Kok tiba-tiba bisa pakai this titik controls, this titik show gitu. Oke, saya coba jalankan lagi. Maka muncul tombolnya nih. Nah, ini. Kalau saya mau geser tombolnya tinggal saya atur posisinya, misalnya jadi 100 misalnya. Nanti dia bergeser posisinya. Ya, ini kalau kita mau pakai cara yang manual. Nah, jadi nanti ada misalnya kita mau buat login ya. Mau buat login tuh berarti kita akan butuh objek apa saja. Misalnya ada objek button, formnya sendiri pertama. Kemudian ada button, kita buat satu button. Kita perlu label juga. Kita perlu text field, text box ya. Nah, ini kita buat satu-satu ya. Kalau kita mau cara yang manual kan gitu. Mau belajar misalnya label nama, misalnya new label, misalnya label nama titik text, misalnya user nama user misalnya ini. Nanti di add lagi nih this titik controls titik add lbl label nama, gini dia. Oke, harusnya nanti muncul labelnya nih, seperti itu. Kita belum atur posisi ya, defaultnya dia ke atas. Nah, jadi sudah ada berapa objek nih? 3, form, button, dan label. Nah, tapi kan repot ya, ngapain kita buat satu-satu. Tapi di sini kita mau belajar bahwa saya buat form user itu turunan dari kelas form miliknya C#. Jadi gampang dong kita. Kenapa? Karena pakai kelas saja. Kita tidak buat. Kalau buat pasti ribet. Kayak penjualan itu. Penjualan itu kita buat, kita make, jadinya ribet. Tapi kalau ini kita tinggal pakai saja, tinggal kita tidak buat lagi ya, tidak buat kelas lagi, tapi kita menggunakan kelas yang dibuat oleh C#. Nah, untuk aturannya pasti mengikuti aturan yang dibuat oleh si pembuat kelas. Dalam hal ini kan C#. Dia punya aturan nih, kalau mau nambahin elemen ke form gunakan add misalnya. Kalau misalnya mau nampilin gunakan show misalnya. Itu aturan dari C#-nya. Nanti ada dokumentasi biasanya. Nah, tinggal kita baca dokumentasi bahasa Inggris tapi ya. Oke, ini contoh prinsip pewarisan ya. Jadi kita sebenarnya sudah pakai ketika kita membuat form. Jadi lihat di form login tuh, kalau kita view kodenya dia turunan dari form. Kalau kita lihat di form penjualan kita kemarin, klik kanan juga sama. Nah, seperti itu.
Nah, kalau kita menggunakan Windows Form UI, kan UI ini tinggal tarik-tarik saja nih. Nah, itu kan sebenarnya kan setiap kali kita nambahin elemen kan dia ada kode itu sebenarnya di form designer ini. Nah, di sini ada new-nya sebenarnya. Nah, tapi dia buat metode sendiri namanya initialize component. Makanya kalau kita di form 1, kita lihat nih ada initialize component. Nah, initialize component ini berarti dia menginisialisasi ini nih. Nah, ini kan otomatis, tapi ketika kita tarik dia otomatis jadi seperti ini. Kemudian ketika kita menggunakan event, misalnya di design nanti ya tadi, misalnya form 1 design nih. Misalnya saya klik di button simpan, kemudian di eventnya saya pakai event control add misalnya ini. Saya klik 2 kali. Oke. Nah, ketika saya hapus, maka kemarin saya bilang ini tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena kode yang ada di form 1.cs ini akan terhubung dengan kode yang ada di form 1 desainernya. Kalau kita hapus di sini, maka nanti dia akan kehilangan metode namanya button 1 control added. Misalnya nih, saya hapus. Ketika program saya jalankan, nanti dia bilang ada yang error. Nah, ini dia nih. Oke. Errornya kita bisa lihat di form desainernya tuh ada warna merah di sini dia. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia kehilangan this titik button 1 control added ini tidak ada. Solusinya ya dihapus saja baris yang error ini ya. Nah, gitu. Makanya di video sebelumnya saya katakan bahwa kalau kita udah terlanjur buat event, nih event contohnya udah terlanjur buat, maka jangan dihapus. Ya kalau sekarang kan udah ngerti nih, boleh aja. Kalau mau hapus silahkan ya kalau udah ngerti. Misalnya tidak sengaja nih klik 2 kali di sini misalnya, mau jadi banyak nih. Tidak sengaja lagi nih, klik lagi 2 kali di sini, jadi 3. Kita males lihatnya karena kode kita tidak rapi, misalnya hapus saja lah. Tapi konsekuensinya benerin kode ya. Ini saya hapus di form designer, ada 3 merah di sini. Ini pertama hapus, ini lagi mana dia tadi, oh ini ya, pokoknya yang merah-merah lah itu silakan dihapus. Nah, kenapa? Karena tadi di Windows Form atau di Visual Studio itu dia menggunakan 2 file. Satu file untuk desain, untuk mendeklarasikan objek-objeknya, satu file lagi untuk kode yang kita buat. Ini dia. Oke, silakan diikuti videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita nanti akan bahas lagi misalnya buat login yang beneran ya, misalnya yang ada user dan passwordnya. Kayaknya kita pakai API atau mungkin kita menggunakan database saja. Nanti kita lihat di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.